Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Ya iya, serius itu saya. Saya lukis, saya gambar. Nggak punya cat mas, nggak punya apa-apa itu loh. Areng itu loh, tahu kan areng? Areng di dapur kan banyak. Kalau dulu kan orang kan pakai areng masa itu mas. Bekas kayu kan jadi areng nggak? Nah itu saya ambil itu, saya kumpulin. Tetangga yang punya rumah, rata-rata rumah zaman dulu kan kayu, bilik gitu kan. Paling triplek dindingnya, coret-coret itu, saya gambar. Asu gitu, kadang begitu nulisnya gitu. Jadi asu itu udah zaman dulu saya nulis asu, kire, gitu, ambing, wedhus, barang kalir. Tak gambar gitu, tak lukis gitu kan. Nah, pasti yang dimarahin saya karena di sini nggak ada yang punya hobi menggambar dan nyorek-nyorek tembok orang itu kecuali saya. Astagfirullah, bajingan tengah asiri tenang. Nemen asiri itu. Kecil saya itu ya Allah nakalnya gitu. Usil sekali saya itu waktu kecil itu. Yang paling lucu itu waktu saya kecil itu ada ayam. Ayam itu nggak salah kan? Ayam kan nggak salah kan ya? Lewat di depan saya. Saya itu mainan itu jarum, tahu kan jarum? Jarum yang kalau sekarang itu jarum pentol itu loh. Jarum jahit. Jarum jahit tak kasih kertas ya. Yang kayak luncuran itu loh. Saya tancepin, surat kan terus muter-muter, drep kan gitu kan. Nempel itu. Ayam jadi sasaran, bukan kalau teman-teman yang lain kan paling sasarannya kan pohon, pagar kan gitu kan. Kalau kayak gitu ya paling apa gitu kan. Saya sasarannya ayam. Ayam. Wedrek gitu. Kena ininya. Kenapa namanya itu? Paruhnya itu loh. Tengah-tengah gini kok mas. Tengok-tengok gitu sampai ya Allah itu. Wassalam akhirnya meninggal gitu kan. Saya yang dicari itu. Siapa ini? Ini kerjaan Asiri ini. Akhirnya saya yang dikejar-kejar itu. Ya Allah itu. Yes. Luar biasa itu. Pengalaman waktu masih kecil itu. Bandelnya begitu. Jadi kita jangan sampai melupakan guru-guru kita yang di kampung-kampung itu. Berkah Anda bisa sampai sini ya karena doa-doa mereka. Dari guru-guru kita itu kita bisa sampai sini, sampai di tingkatan ini gitu loh. Jadi saya sampai pada makom ini istilahnya begitu ya. Itu gara-gara guru saya itu banyak sekali. Alhamdulillah saya menjaga kebaikan guru-guru saya itu dengan doa-doa saya. Ya, makanya jangan sampai Anda tidak mengirimkan Fatihah, dosa Anda. Dengan Anda mengirimkan Fatihah, mendoakan kita kepada guru-guru kita, itu sebenarnya dirimu itu mendoakan dirimu sendiri. Hakikatnya itu membangun kesuksesanmu sendiri, Mas. Ya, kayak kamu bersolawat sama Kanjeng Nabi. Rumah samu Kanjeng Nabi butuh solawatmu. Terus Kanjeng Nabi butuh kowe. Loh, Kanjeng Nabi ki para butuh kowe kok. Kanjeng Nabi itu nggak butuh sampean, Mas. Cuman sampean kan diakui sebagai umatnya gitu. Makanya sebelum meninggal Nabi Muhammad umati kan begitu. Itu yang disebut. Dan itu salah satu berkah. Berkah yang didapatkan oleh sahabat Anas tadi. Hebatnya doa itu begitu. Jadi jangan sampai kita melupakan Kanjeng Nabi. Bagian dari rasa syukur kita malam ini. Kita belajar sampai malam-malam. Belajar Al-Quran, khususnya di bidang kaligrafi. Itu adalah bagian dari rasa terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi inilah kita dikenalkan Islam. Ya enggak mas? Dari Al-Quran ini loh, akhirnya bermacam-macam profesi-profesi kan muncul. Lihat toh? Ada yang qori, ada yang hafid, ada yang kaligrafer, ada yang ahli tafsir, mufasir. Bahkan ada yang ahli teknologi, dia menerjemahkan isi Al-Quran. La tanfuduna ila bisultan misalnya. Ya maksarul jin wal ins. Kan seperti itu. Ini statoktum antan fundumin akutoris samawati wal ard la tanfuduna ila bisultan. Itu kan ayat-ayat tentang apa? Teknologi. Sehingga mereka bisa membedah tentang teknologi. Akhirnya bisa menyimpulkan bumi itu bulat atau datar, kan begitu. Iya enggak? Meskipun banyak juga, oh nggak bisa, bumi itu datar.
Ya, ada yang lain, bumi bulat. Jancuk tenan aku wis ngomong bumi bulat ora percaya. Ngamuk-ngamuk ngopo gitu loh. Kan nggak penting juga itu toh. Yang penting kamu bisa memberi manfaat buat dirimu, keluargamu, saudaramu, dan buat siapapun yang ada di lingkunganmu. Kan intinya seperti itu. Oke ya, jadi berkah hidup itu seperti itu. Jadi kita nggak usah memasukkan apapun ya ke dalam hati kita. Kita tetap fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kita tetap menjadi yang bermanfaat. Dan untuk siapapun, udah kita tetap menjadi pribadi yang pengalah. Bahasa Jawanya ngalah atau ngalah? Ngalah itu rebutan salah. Orang kalau rebutan bener itu biasanya ribet, ya nggak? Dalam hal apapun, udah kalian merebut yang salah-salah saja. Ya salahnya aku salah. Nggak usah ngaku bener terus itu, repot. Saya kalau sama istri ya begitu, diomel-omelin, ini, saya salah ya salah. Malah tenang kan, selesai kan. Coba kalau kita ngaku bener, karena maha benar itu selalu pada istri kan begitu. Ada istri itu salah itu nggak ada. Susu habis siapa yang salah? Susu habis, yang salah siapa? Suami mas, bukan istri. Di rumah nggak ada makanan, beras habis, siapa yang salah? Suami lagi. Istri kebocoran gentengnya, siapa yang salah? Suami. Pokoknya semua serba suami. Sampai urusan-urusan kecil, air habis, suami lagi yang salah. Jadi suami itu harus selalu merasa salah di depan istrinya. Kalau pengen membahagiakan istri itu begitu. Makanya Kanjeng Nabi ketika nanya sama Aisyah, mana ada beras nggak? Kan kalau zaman dulu kan nggak ada beras ya, kurma, ada makanan kurma, nggak ada Kanjeng Nabi. Kita nggak punya persediaan makan sama sekali. Ya sudah kalau gitu aku tak puasa. Ya kan? Suaminya Nabi Muhammad. Coba kalau suaminya ya siapa di sini? Saya lah, udah saya aja. Mungkin saya akan marah-marah sama istri saya. Loh, kerjaanmu gila apa toh? Turu wae kok sampai beras wae ra ono kan ngono mungkin. Terus akhirnya istrinya kalau bukan Aisyah, mungkin beda, ya kan? Iya nggak? Beda nggak? Jancuk mas, begini mas, mesti ngono. Kowe iki duit ra tau ngeki malah takon beras saya. Repot kan? Ya ini kalau rebutan bener, ya nggak? Ya udah, rebutan salah itu selamat. Ini rumus mas. Tujuannya apa saya ngomong begini? Sehingga nanti kalau Anda turun ke lapangan, dakwah dengan masyarakatmu, dengan keluargamu, udah kamu selalu merasa mengalah. Mengalah itu salah, dari kata salah. Kan nggak mungkin mensalah kan, mengalah kan gitu. Bahasanya kan mengalah. Mengalah itu kata kerja. Kata kerja itu apa artinya? Ya dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, secara aktif bukan secara pasif. Kalau pasif ya dikalahkan. Ya nggak? Ya, boleh dikalahkan egomu. Mengalahlah untuk kebaikan dan kebenaran. Engko nek wis ngono kuwi rak penak. Ya, nggak apa-apa, Anda nggak perlu merasa lebih hebat. Wah, kaligrafer saya ini paling hebat, pokoknya paling top, yang lain jelek semua, itu nggak boleh. Ya udah, saya belajar kaligrafi, saya pengen berkah kaligrafi itu mengalir ke dalam hidup saya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah itu kepada saya sehingga bisa bermanfaat. Kan begitu. Soal lomba kalah nggak apa-apa, ya. Mengalah saya kan gitu. Saya akan mengalah gitu. Gitu aja gitu. Yang penting manfaat mas. Banyak nggak di luar sana itu teman-teman yang nggak pernah lomba menang, yang nggak pernah menang di lomba-lomba MTQ atau apa terus, tapi mereka lebih sukses. Banyak nggak? Banyak kok mas. Justru kadang mohon maaf ini penyakitnya teman-teman yang juara kaligrafi misalnya ASEAN atau internasional. Saya sering ngomong anak-anak santri yang juara-juara begitu. Kamu jangan merasa karena juara internasional kamu udah selesai. Oh, salah besar itu. Ya, juara internasional itu hanya bagian dari tangga, estafet. Puncak prestasi kita itu bukan pada juaranya, tapi pada bagaimana ilmu kita bisa memberi manfaat dan dampak positif kepada lingkungan. Ya nggak? Setuju nggak kira-kira seperti itu? Masalahnya banyak juga yang nggak pernah juara tapi manfaat. Nah ya nggak? Puncak ilmu kan kemanfaatan, ya nggak? Kalau nggak manfaat buat apa mas? Lo pohon itu lo pengennya berbuah semua mas, ya nggak?
Saya kira rumput kalau ditanya, ente pengen jadi rumput apa enggak? Aku nggak mau jadi rumput. Tapi karena tugas dan kodratnya Allah dia jadi rumput, ya udah jadi rumput yang sesungguhnya. Nggak mungkin pisang itu bercita-cita jadi pohon pepaya. Maka dia jadi pisang yang sungguh-sungguh sehingga dia berbuah.